Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildina Mulia Dewi, NPM 120, dan teman saya Ardi Anti Amalia, NPM 023. Di sini kami akan mengimplementasikan aplikasi Odoo untuk final project mata kuliah Sistem Enterprise. Di sini saya akan menjelaskan sedikit studi kasus yang kami ambil, yaitu Dessert Box by Najwa. Nah, di sini Dessert Box by Najwa berjalan di bidang kuliner yang terkhusus untuk makanan-makanan manis. Seperti yang kita tahu, makanan manis sekarang lagi naik daun, khususnya di Dessert Box. Nah, di sini kami tergerak untuk membuat usaha ini karena lagi sedang naik daun inilah. Di wilayah kami kebetulan belum ada yang menjual Dessert Box ini. Jadi di sini kita membuat usaha kecil-kecilan, menjual di bidang Dessert Box. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Mbak Anti. Nah, selanjutnya yaitu untuk proses bisnis dari Dessert Box by Najwa ini, kita akan menggunakan 4 modul implementasi di Odoo. Yang pertama yaitu modul inventory. Modul ini digunakan untuk penyimpanan produk dari Dessert Box by Najwa dan juga bahan baku. Lalu yang kedua yaitu modul purchase, yang mana modul purchase ini digunakan untuk melakukan pembelian suatu bahan baku dari supplier ataupun vendor. Untuk yang ketiga yaitu modul sales, yang mana digunakan untuk melakukan penawaran penjualan dari perusahaan kita kepada customer. Untuk yang terakhir yaitu modul manufaktur yang digunakan untuk produksi produk. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hildina. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke pengimplementasiannya. Untuk yang pertama kali harus kita lakukan yaitu kita masuk ke aplikasi Odoo dan yang pastinya harus login dulu sebelumnya. Setelah login akan ada tampilan seperti ini. Kita langsung implementasi untuk modul purchase atau pembelian. Nah, di sini kita lihat produk-produknya. Di sini sudah ada beberapa produk yang telah kita input sebelumnya. Untuk demonya kita akan menambah produk seperti contoh saja agar-agar ya. Di sini kita lihat ada ada tulisan di tangan 3 yang menandakan bahwa stok yang ada di toko kita itu ada 3 unit agar-agar. Nah, di sini saya mau membeli lagi agar-agarnya. Bagaimana caranya? Caranya kita klik order, lalu kita klik permintaan penawaran atau order, langsung kita create saja. Oke. Di sini kita disuruh untuk memilih supplier pilihan. Di sini saya pilih untuk PT Wilko saja yang sudah terdaftar. Untuk order deadline-nya di tanggal hari ini dan receipt date-nya juga di tanggal ini saja. Seperti itu. Untuk selanjutnya langsung kita add produk. Ini produk apa yang mau kita beli? Tadi kan kita mau beli agar-agar, jadi kita kliknya agar-agar. Nah, di sini tadi kan stok agar-agarnya ada 3. Saya ingin menambahkan stok agar-agarnya menjadi 6. Jadi kita beli lagi agar-agar sebanyak 3. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan otomatis muncul total pembelian yang harus kita bayar, yaitu 5.000 kali 3, hasilnya 15. Langsung kita simpan. Nah, di sini
langsung kita konfirmasi order saja. Di sini ada gambar truk menandakan bahwa ada satu transaksi yang harus dikirimkan. Ada satu permintaan yang harus dikirimkan. Langsung kita resave produk. Oke, setelah kita cek-cek, kita klik langsung validasinya, kita apply. Untuk selanjutnya langsung kita klik ke pembelian. Nah, di sini kita pilih transaksi yang paling baru kita lakukan, yaitu yang atas sendiri. Kita double klik di PT Welco tadi ya, kita double klik, langsung kita cek lagi, jangan lupa sudah benar apa belum. Langsung kita, kalau sudah benar, langsung kita create bill-nya, seperti ini. Lalu kita konfirmasi. Oh, di sini terdapat error. Ternyata date-nya belum kita atur. Jadi disunting dulu. Lalu tanggal tagihannya kita atur hari ini saja ya. Lalu kita simpan lagi. Kita konfirmasi lagi. Nah, sudah di sini ada tulisan rekam pembayaran. Kita melakukan pembayaran di sini ada pilihan 2, ada lewat bank dan cash. Saya milih cash saja. Kita melakukan pembayaran cash sejumlah 15.000 di tanggal 23. Langsung kita create payment-nya. Nah, di sini sudah ada tulisan lunas berwarna hijau yang artinya transaksi sudah selesai. Untuk mengecek, kita bisa cek ke produk kita. Di agar-agar sudah bisa kita lihat stok agar-agar kita bertambah yang tadinya 3 menjadi 6. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Andi. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan di manufaktur atau pabrik. Nah, di manufaktur ini kita akan memproduksi sebuah produk kita. Apa yang harus kita lakukan yaitu pertama, kita cek dulu bahan-bahan bakunya kita itu masih tersedia banyak atau ada yang kurang. Jikalau ada yang kurang, kita bisa melakukan pembelian yang sudah dicontohkan oleh Mbak Ildina tadi. Jikalau dirasa sudah tersedia semua, kita bisa langsung melakukan produksi dengan cara mengklik produk, kita pilih bills of material, lalu kita buat. Di sini saya akan mencontohkan membuat dessert box regal dengan jumlah 5. Lalu kita klik komponen apa saja, bahan baku atau komponen apa saja yang diperlukan untuk pembuatan 5 dessert box regal. Contohnya saja kita butuh regal. Oh maaf, ini regal. Lalu margarin, tepung, tepung, susu, dan whipped cream. Nah, untuk bahan bakunya sendiri kita membutuhkan masing-masing 1 unit bahan baku. Setelah itu kita bisa langsung menyimpannya. Untuk di sini juga kita bisa melihat biaya yang diperlukan untuk pembuatan dessert box regal di struktur dan cost. Jadi untuk 1 unit dessert box regal kita membutuhkan biaya sebesar 12.000. Setelah kita melihat biaya atau modal yang diperlukan, kita bisa langsung memproduksi produk kita dengan cara mengklik operasi, kita pilih pesanan manufaktur. Kita buat, lalu kita pilih dessert box regal. Nah, di sini akan otomatis
terisi dari bahan baku dan jumlah jumlah dessert yang akan kita buat. Kita cek dulu apakah bahan bakunya sudah benar dan jumlahnya sudah benar. Jikalau sudah, kita bisa langsung mengkonfirmasi. Setelah itu kita bisa pilih Mark as done untuk melanjutkan proses produksi dari produk dessert box regal ini. Kita klik apply. Nah, jika sudah tertanda selesai ini, jadi proses produksi kita sudah selesai. Dessert box regalnya sudah terproduksi. Kita bisa melihatnya di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan modul persediaan atau inventory. Jadi di inventory ini digunakan untuk mengontrol segala jenis transaksi dari pembelian maupun penjualan dan proses produksi. Contohnya saja kita tadi sudah memproduksi dessert box regal, kita bisa melihat penambahan atau apakah produksi tadi sudah berjalan dengan baik. Kita bisa melihatnya di sini, kita klik produk. Nah, contohnya saja tadi dessert box regal. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah bertambah 5 unit di tangan dan juga satu bill of material ini digunakan untuk melihat beberapa bahan baku yang dibutuhkan tadi. Mungkin sekian dari penjelasan modul inventory dan manufacturing, mungkin bisa dilanjutkan ke modul yang lain oleh Mbak Ildina. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan modul penjualan atau sales. Di sini kita cek produknya. Di sini kita asumsikan saja ini bisa sebagai menu apa saja dessert-dessert yang dijual di toko kami. Ada dessert box keju, dessert box Oreo, dan dessert box regal. Yang pertama kali harus kita lakukan dalam modul sales ini, kita harus memilih pelanggan. Seperti itu. Saya mau membuat pelanggan baru dengan nama Alex, misalnya. Nah, sorry, jangan Alex. Nah, misal kita menggunakan nama Dinamani, individu, kita isikan nama rumahnya, alamat rumahnya, kita isi di kota Sidoarjo, di Indonesia, misalnya. Seperti ini. Di kolom-kolom ini bisa diisi sesuai kebutuhan saja. Kita simpan ya. Oke. Ini sudah bertambah, database untuk pelanggan ini sudah bertambah. Setelah itu, kita akan melakukan penawaran kepada customer. Langsung saja kita create. Di sini saya mau melakukan penawaran kepada Dinamani yang tadi. Seperti ini. Kita isi expiration-nya di tanggal hari ini saja. Untuk syarat pembayarannya saya mau kontan saja, tidak usah menunggu selang hari. Kita mau menawarkan kepada Dinamani itu produk misalnya saja dessert box Oreo. Seperti ini. Dessert box Oreo, misal saja kita menggunakan
menawarkan 2 Oreo, 2 dessert box Oreo. Sebelumnya kita lihat dulu ya tadi produksi kita. Dessert box Oreo di sini ada 5 unit. Nanti setelah kita order pasti nanti berkurang. Nah, kita masuk ke Dinamani tadi, kita sunting. Kita mau ada 2 dessert box Oreo yang akan kita tawarkan kepada Dinamani. Setelah itu kita bisa klik confirm karena di sini ada 2 pilihan. Kita bisa mengirim penawaran melalui send by email. Berhubung saya tadi belum mengisikan email dari Dinamani, jadi kita anggap saja Dinamani ini sudah mengkonfirmasi penawaran kami. Seperti ini, sudah selesai, langsung kita create invoice saja. Di sini saya mau regular invoice, lalu kita create and view invoice. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita cek dulu apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita langsung konfirmasi saja. Nah, di sini langsung kita rekam pembayaran. Jadi Dinamani harus melakukan pembayaran. Ada 2 pilihan, yaitu cash dan bank. Kita pilih cash saja. Jadi Dinamani harus membayarkan sebesar 80.000 dan pada tanggal 23. Langsung kita create payment saja. Nah, setelah sudah selesai, akan muncul tulisan lunas dan tertanda hijau ini, yang berarti Dinamani sudah selesai melakukan pembayaran. Untuk mengecek seperti yang sudah saya bilang tadi, kita masuk ke produk. Nah, jadi kita lihat, kita cek tadi dessertnya di sini harusnya berkurang ya, tapi setelah kita lihat tidak berkurang. Jadi kita bisa mengecek ulang di inventory, di persediaan. Kita cek, oh ternyata di sini ada satu proses yang terlambat. Bisa kita langsung klik saja, double klik. Di sini ada satu proses yang belum terjalankan. Nah, ini proses pembelian dari Dinamani ternyata belum tervalidasi. Kita coba klik validasi saja. Kita apply. Nah, selesai. Kita klik, sudah tidak ada notifikasi keterlambatan atau apapun. Jadi kita kembali lagi ke modul penjualan, kita cek produknya apakah berkurang. Nah, di sini dessert box Oreo-nya sudah berkurang menjadi 3 karena kan sudah terbeli oleh Dinamani tadi, seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.